Eh, Baik, kita mulai ya. Ini Mhm. Bu Rita tampil pertama. Ya. Hmm. Sebentar. Jadi ada seperti yang di briefing yang tadi saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin diketahui tentang kemampuan Bu Rita di dalam Mhm. eh, ujian kompre ini. Nah, pertama em, ketika bicara tentang modul ajar. Mhm. Itu modul ajar yang Bu Rita sampaikan itu tentang tentang apa ya? Materinya, Bu, Ah, ah. adab terhadap orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua dan guru. Mhm. Sebentar. Rita. Oke. Kemudian adab terhadap apa tadi, Bu? Terhadap orang tua dan guru. Eh, Adab terhadap orang tua dan guru. Nah, sekarang di abad ke-21 ini kan memang model belajarnya tidak lagi menggunakan model pembelajaran konvensional atau tradisional seperti yang dulu kita lakukan ya. Mhm. Nah, ketika Ibu membuat modul ajar itu tentunya kan sudah menggambarkan di situ aktivitas siswa ya. Iya. Eh, Bagaimana Ibu mengadopsi prinsip-prinsip merdeka belajar di dalam modul itu? Prinsip-prinsip, Merdeka belajar. prinsip-prinsip merdeka belajar. Eh, Bisa melalui peraturan pemerintah, misalnya, Bu, yang merujuk kepada kurikulum merdeka. Jadi bentuknya Kemu- seperti apa? Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pembelajaran yang akan modul yang akan diajarkan. Kalau Bu Rita pahami, merdeka belajar itu seperti apa sih? Merdeka belajar itu menurut saya bersifat keaktifan anak Ya, dan oke. berdasarkan dan dilakukan dengan berbasis teknologi. Hmm, oke. Mm. Jadi seperti apa Ibu di dalam modul ini yang memungkinkan anak menggunakan teknologi untuk pembelajaran? Ini kan temanya itu adab terhadap orang tua dan guru ya. Hmm. Nah, bagaimana ini menggunakan teknologi untuk materi ini nih? Pada materi ini saya membuat sebuah video pembelajaran tentang materi adab terhadap guru dan orang tua itu, Bu. Oke. Hmm. Mm-mm. Nah, itu kan berarti dalam penggunaan videonya ya. Mm-mm. Nah, terus dalam melakukan ini apa untuk masuk misalnya ke problem based learningnya gimana Ibu? Dan kan Mm-mm. di model pembelajaran abad ke-21 Mm-mm. diharapkan menggunakan kayak problem based learning atau project problem based learning gitu atau TPEC gitu. Itu bagaimana di modul itu Ibu kembangkan yang mengembangkan aspek-aspek ini nih, baik pada Eh, mm, Kalau berdasarkan problemnya, Bu, eh, buat problem based learning ya. Profesor Lining, itu eh, kita tidak menggunakan sistem yang lama, contohnya model pembelajaran hanya ceramah saja.
Nah, jadi Hmm. kita kembangkan lagi berbentuk diskusi kelompok dengan menampilkan berbagai video pembelajaran yang menarik sehingga masalah umpamanya anak tadi kurang kurang memahami pembelajaran sehingga kalau ada pembelajaran menarik itu memecahkan masalah menurut saya. Apa contohnya? Kalau problem based learning itu di dalam materi yang Ibu ajarkan di modul itu. Problem Kalau based learning itu apa? masalah yang terjadi di dalam pembelajaran. Menyelesaikan masalah, ya kan? Oh, Pembelajaran mm, yang sifatnya menyelesaikan masalah gitu. mm. Nah, Ibu bisa memberikan contoh bagaimana melakukan problem based learning untuk materi yang Ibu ajarkan yang di modul itu. Salah satu contohnya dengan menyimak video pembelajaran yang menarik. Masalahnya di mana? Video itu kan baru media ya, Mm. Kan media. teh, Video itu mm, kan media untuk menyampaikan materi. Nah, mm. yang menjadi inti atau substansi dari problem based learning itu, Bu, apa gitu? Contohnya. Contohnya kalau siswa tidak kalau siswa kurang memahami pembelajaran, kita terapkan pembelajaran yang menarik. eh, Problem based learning itu adanya pembelajaran berbasis penyelesaian masalah ya, Bu. Mm, Jadi tadi kan Ibu bilang materinya itu tentang adab ya, mm. adab terhadap apa? Guru dan Terhadap guru dan orang tua. ya. Kira-kira menurut Ibu selama ini ada masalah nggak Masalah apa ini? antara adab guru, adab Oh, pada guru dan mm-mm. kepada orang tua? Ada nggak siswa yang menurut Ibu bermasalah Ada, Bu. kaitan dengan adab? Ada, iya. Mm-mm. Nah, jadi itu kalau problem based learning-nya itu lebih kepada itu Ibu sampaikan apa masalahnya. Coba Mm. Ibu kira-kira apa itu kaitannya dengan masalah adab eh, Ada apa orang tua. misalnya masalah yang Mm. terjadi antara adab siswa ke guru atau ke orang tua. Orang tua. Kalau ke orang tua salah satunya berkata kasar umpamanya. Itu Ya. masalah. Terus Mm. apalagi Berkata kasar, eh, kurang menghormati, hmm, terus apalagi kelakuan yang tidak baik atau boleh dikatakan kurang ajar kepada orang tua. hmm, oke. Hmm. Nah, jadi itu kan masalah, Bu. Iya. Dalam konteks ini, problem based learning itu guru tuh sifatnya kan harus mengkontekstualisasikan. Mengkontekstualisasikan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Mm-mm. Kira-kira terkait dengan itu pertanyaan Ibu kepada siswa apa? Kan harus higher order thinking-nya muncul juga, Bu. Cara berpikir kelas tingginya. Jadi jangan kita, kalau yang lama itu sifatnya kita langsung ceramah ya. Mm-mm. Kalau nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, ini nggak baik, ini nggak baik, kan gitu. Mm-mm. Nah, sekarang kita itu mengajak anak untuk berpikir kelas tinggi. Kira-kira apa caranya? Saya rasa bisa memberikan gambaran atau contoh atau terjun langsung ke sekitar tempat tinggal atau ke sekolah, sekitar sekolah untuk melihat yang terjadi. Itu ribet ya, Bu. Butuh waktu ya, sementara Ibu di kelas Oh, ini. oh Saya jadi di kira jadi kelas. bisa gini nggak sih? Oh, kan di kelas. Kita kan ngajar nih kan, Bu. Oh, di kelas. Jadi nggak mesti anak itu datang ke sekolah atau ke rumahnya. Kita tinggal mengajak mereka. Kalian pernah ngelawan gak sih sama orang tua? Oh, Pernah nggak melakukan tindakan yang rasanya tidak bisa diterima oleh guru? mm, Ya kan? Itu ngajak iya, mereka berpikir nggak tuh? iya, Ya Bu. kan? Itu dia dapat tuh Bu, kontekstualisasinya.
Mm. Kira-kira jawaban mereka apa? Kira-kira jawaban mereka apa? Pernah nggak mau melakukan perbuatan yang menyakiti hati orang tua? Pasti ada yang Kira-kira pernah, ada jawaban yang mereka tidak. Hmm. pernah, katanya kan? Mm. Oke. Apa misalnya tindakan yang kalian lakukan? Mm. Nah, misalnya kan disuruh pulang cepat nggak mau bu, disuruh sholat nggak sholat gitu misalnya Mm. kan. Atau pulang malam, atau nggak memberitahu ke orang tua pergi kemana, ya kan? Mm. Ya suruh aja mereka ngomong semuanya itu. Mm. Tentu beda orang beda 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 contoh kan. Iya, Saya iya. tuh kena marah sukanya karena suka nyolong duit ibu misalnya, gitu kan. Mm. Atau ada lagi saya eh, makan suka nggak teratur gitu. Mm. Suruh makan malas makan misalnya. Pasti beragam contohnya kan. Mm. Oke, nah itu baru tahap awal, Mm. ya kan? Tahap Iya. awal. Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk persoalan itu tidak terjadi lagi? Bayangkan kalian besok suatu saat akan jadi orang tua. Mm. Suatu saat juga bisa jadi ada di antara kalian yang jadi guru, ya kan? Mm. Kalian kira-kira di posisi enak nggak diperlakukan oleh anaknya seperti itu? Tidak, katanya Mm. kan? Nah, lalu kira-kira apa solusinya biar itu tidak terjadi? Anggap nih kalian orang tua, apa apa yang perlu dilakukan oleh anak menurut kalian sebagai orang tua agar itu tidak terjadi lagi? Menyelesaikan masalah nggak tuh? Iya, Bu. Jadi, halo, ya Bu, ya, Iya. kira-kira Putus, masalah Bu. terkait tema itu apa? Putus-putus ya? Iya. Problem-based learning itu Bu. Hmm. Kira-kira masalah yang masih terjadi tentang materi yang kita ajarkan itu apa? Hmm. Nah, kira-kira mereka mengalami itu enggak? Mm. Kalau mereka mengalami itu, kira-kira menurut kalian apa cara menyelesaikannya? Mm. Nah, jadi bisa jadi dia tidak hanya bicara menurut perspektif dia sebagai anak, tapi juga sebagai orang tua. Misalnya gimana agar kalian nggak ngomong kasar sama orang tua? Ya, misalnya orang tuanya juga jangan ngomong pakai hardi-hardi. Orang tuanya Iya. juga jangan ngomong dengan suara yang tinggi. Kan gitu. Iya, Bu. Selesaikan masalah nggak? Iya, Bu. Iya. Jadi misalnya eh, apa kira-kira aturan yang dibuat orang tua udah benar belum? Suruh anak makan tepat waktu, suruh Mm. anak pulang tepat waktu, kalau kemana-mana izin. Mm. Kira-kira kalau nggak izin pergi kemana-mana ada dampaknya nggak? Ada. Ya, jangan tiba-tiba kecelakaan nggak ada yang tahu. Mm. Beresiko nggak itu? Ya. Iya. Terus mana yang lebih baik, izin atau tidak? Iya kan? Mm. Itu problem based learning. Jadi kita kaitkan masalah materi yang kita ajar itu terkait adab kepada guru, adab kepada siswa, sama juga guru. Mm. Nah, kalian kira-kira benar nggak kalau guru buat beri kalian PR? Mm. Ya kan? Apa tujuannya guru beri PR? Nah, kalau kalian nggak ngerjakan PR, Mm. apa yang kalian dapatkan? Mm. Ya kan? Iya. Kalau kalian kerjakan, kalau dikerjakan apa dampaknya, tidak dikerjakan apa dampaknya. Mm. Nah, kira-kira yang baik yang mana? Ya Mm. kan? Gitu. Mm. Jadi itu model pembelajaran problem based learning gitu. Jadi penyelesaian masalah kita lihat masalah terkait materi itu apa yang terjadi, terus Mm. bagaimana menyelesaikan. Kita tuh tinggal mancing mereka Mm. berpendapat, mancing mereka menjawab. Terus Mm. ya udah ikuti sesuai jawaban mereka itu. Oke, Iya, Bu. kira-kira di dalam pembelajaran modul ibu itu udah ngarahkan ke situ apa belum? Hmm, masih kurang ya, Bu. Masih kurang. Oke, Mm. itu nanti yang akan diperkuat ya. Kalau besok micro teaching itu arahnya udah menggunakan Oke. yang seperti itu. Mm. Jadi sifatnya guru bertanya gitu tentang masalah yang terkait dengan itu. Mm. Kemudian
siswa menjawab kan gitu, menyampaikan masalahnya apa. Kemudian guru menanyakan tentang solusi terhadap masalah itu. Siswa menjelaskan. Sebetulnya kan siswa itu udah pinter sih kalau yang kayak gitu kan. Iya, Kira-kira mereka udah bisa jawab belum tuh? bisa, Bu. Bisa gitu. Jadi itulah namanya kontekstualisasi, critical thinking, berpikiran kritis. Dan ini kenapa kamu lakukan ini? Kan mereka berpikir itu kan. Kenapa tidak begini? Nah, kira-kira apa solusinya? Itu creative thinking. Reflective thinking itu merefleksi. Oh iya ya. Oh iya ya. Kalau saya nggak izin, pergi kemana-mana, pulangnya larut malam, jangan-jangan ada orang jahat, apalagi kalau perempuan gitu kan, diculik, jangan-jangan diperkosa, ya kan? Itu kan reflektif, ya juga ya gitu. Ya, terus decision making, meminta mereka belajar membuat keputusan. Nah, kalau menurut kamu baiknya gimana? Sekarang kamu nih jadi orang tua, enaknya gimana coba? Aturan apa yang kamu buat? Biar anak kamu tidak begitu. Jadi berandai-andai kita, ya. Iya, Bu. Nah, itu akan muncul dia decision making, reflective thinking, merefleksi, kreatif. Kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru. Idenya dari mereka, bukan kita yang ngajarin gitu. Kira-kira mereka muncul nggak ide kreatifnya tuh? Muncul, Bu. Iya, misalnya sekarang nih, gimana cara kalian izin ke orang tua? Tiba-tiba nih, oh ternyata pulang jam 4, tapi rupanya ada PR gitu kan? Kita buat pengandaian, Bu. Ada PR yang harus dikerjakan dan harus submit paling lambat jam 10 malam nanti. Dan kalian nggak bisa belajar sendiri. Harus belajar kelompok. Nah, kira-kira itu kan nabrak aturan nih. Orang tua buat aturan jam 4 harus sudah sampai rumah. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Ya kan? Iya. Langsung pergi aja nyelonong tanpa memberitahu atau izin ke orang tua pakai cara apa? Atau pulang dulu sebentar atau pesan kepada siapa? Nah, itu kan penyelesaian masalah. Iya, Bu. Yang kayak gitulah yang perlu kita ajarkan kepada anak. Mengandai-andaikan, mencoba membuat kasus-kasus, contoh-contoh, problem-problem, masalah-masalah kaitannya dengan materi, dan kita merangsang mereka untuk mencari solusinya. Ya. Berarti memang memang mereka, Bu, ya, bukan kita. Iya, iya, kita Kita itu cuma bertanya, mendengarkan, dan mendengarkan solusinya pun dari mereka, ya. iya. Dan kita emang walaupun kita hanya bertanya kan kita juga harus memunculkan ide-ide kreatif untuk membuat pertanyaan kan. Iya. Jadi bukan hanya siswanya aja yang critical thinking. Gurunya juga kritis, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengandai-andaikan kalau adab kepada guru seperti apa gitu. Jadi itu pembelajaran yang bermakna itu. Apa isi materinya, mengapa itu yang kita bicarakan, bagaimana prosedurnya, kemudian apa hikmahnya di balik itu, gitu kan? Iya. Nah, oke. Coba kita lihat modulnya. Kira-kira modulnya Ibu tuh udah ada unsur itu apa belum? Ya, Hmm, saya kita share screen. Modul ya, rubrik penilaian belum saya buka ya. Saya buka dulu. Modul ajar Bu Rita Susanti. Hmm, Ini apa nih? Oh, bisa digeser ya? Ntar. Ini tadi apa ya? Ntar saya buka dulu. Ini rubrik. Ini modul ajar. Oh ya, oke. Ini dia.
Yang ini kan modul belajarnya ya, Bu. Iya, Bu. Nah, iya. Jadi eh, kalau ini kan standar nih, ucap Mm-mm. salam, merefleksi materi belum, merefleksi itu tadi itu ya kayak gitu tadi, Bu. Misalnya materi yang kemarin apa? Eh, Eh, jadi kalian udah melakukan itu apa belum? Gitu. mm, Jadi ya refleksi itu kan merenung. Merenungnya itu harus ada konteksnya, harus mm, ada contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. mm. Ini lihat video ini kan baru bawa itu apa paling di video nanti Ibu jelaskan materi kan. Iya. Nah, tetapi ini baru sarana aja, baru media untuk menyampaikan materi sesungguhnya. Mm, Belum masuk dia kalau misalnya video itu tidak bicara tentang ya tadi menyelesaikan masalah, mencoba membuat creative thinking, ya itu juga ya hampir sama aja. Bedanya cuman ini pakai video, kalau belajar biasa langsung ke guru nah, gitu. mm-mm. Jadi ya apa bedanya? Kalau masih cara ngajarnya masih kalau di dalamnya guru hanya berceramah gitu. Mm-mm. Ya kan masih lebih mending langsung, kita bisa bertanya jawab langsung. Mm-mm. Jadi video itu ya kan alat untuk menyampaikan pesan. Mm-mm. Ya kalau pesannya bisa kita langsung sampaikan ya akan lebih efektif sebetulnya. Cuman ini kan kenapa disuruh video itu untuk memastikan kalau memang ada saat kita harus menampilkan video. Mm-mm. Saya video itu nggak harus video yang kita ngajar sih kalau dalam pembelajaran sehari-hari. Tapi Mm-mm. kita bisa mengambil kasus-kasus cerita orang durhaka sama orang tua Mm-mm. misalnya. Iya. Tidak adab gitu, bisa seperti itu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. contoh kasus. Mm. Ini ada nih kasus kayak gini. Nah, terus setelah disampilkan kasus di mana ada orang durhaka sama orang tua atau tidak pelecehan kepada guru, nah, baru itu sebagai cara kita masuk ke inti masalah. Mm. Nah, jadi menurut kalian gimana? Apa yang salah di situ? Ada masalah nggak di situ? Apa masalahnya? Mm. Ini anak yang kita latih berbicara, menyampaikan, ya, ide-ide pemikiran dia, analisis dia. Nah, sebaiknya apa? Patut nggak seperti itu? Kalau tidak patut, sebaiknya apa? Kira-kira apa itu yang menyebabkan? Kan kita mengajak anak berpikir. Mm. Jadi nggak kita yang nyuapi gitu loh. Iya, iya, Bu. Kan? Nah, gitu. Nah, ini kan standar. Nah, ini modulnya. Mm. Ini dapat profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Oke. Model pembelajaran. Nah, Ibu di sini buat Iya. udah menggunakan pendekatan saintifik, Heeh. Heeh. ya kan? Menggunakan problem based learning, Iya. ya tutor sebaya itu ya ketika mereka nyampaikan Heeh. ide-idenya, menurut si Amir gimana? Kalau Heeh. Budi gimana? Kalau Rini, nah itu kan saling menyampaikan ide. Kalau Iya. saya begini Bu, kalau saya tuh masalah di rumah dengan orang tua tuh yang jadi cek-cek saya sama ibu saya tuh ini, duit jajannya kurang Bu. Nah, Mm. terus kira-kira solusinya apa? Nah, emang menurut kamu duit ibu kamu banyak? Mm. Ya kan mesti diajak Iya. gitu. Bisa Mm. jadi kan pendapatannya tidak sama dengan yang lainnya. Kamu adik-beradik berapa orang? Jangan samakan si teman saya dikasih jajan 20.000, saya cuma dikasih 5.000 Bu. Ya kan? Iya. Misalnya. Nah, jadi itu ya langsung ke masalah-masalah yang dihadapi anak-anak itu. Mm. Kan kita mau merubah anak yang di dalam kelas itu menjadi lebih baik. Iya. Maka ya harus masalah yang mereka hadapi. Masing-masing mereka apa masalahnya? Yaitu problem based learning. Mm. Pembelajaran berbasis masalah. Masalah mereka apa? Iya. Iya. Nah, terus kira-kira menyelesaikannya apa? Ajak mereka merenung. Mm. Itulah merefleksi itu. Mm. Cobalah pikir lagi, nak. Kamu pertimbangkan lagi. Kalau kamu berada pada posisi orang tua, Mm. emang mau dikasih jajan 20.000, tapi nanti sampai pulang malam nggak ada yang mau dimasak. Mm. Kan? Karena duitnya cuma segitu.
Ya kan? Nah, gitu tuh aja anak tuh reflective thinking namanya. Oke, kriteria ketercapaian menyebutkan perilaku adab. Kalau menyebutkan tuh levelnya masih rendah itu, Bu. Oh, Low. Kalau hanya maksudnya menyebutkan, menganalisis. membandingkan, Oh, membandingkan. membandingkan Oh. atau apa menyampaikan masalah. Hmm. Gitu. Melalui diskusi sendiri memahami perilaku adab anak terhadap orang tua, mengidentifikasi masalah, Hmm. mengidentifikasi solusi masalah terkait itu, kan lebih tinggi kan? Iya, iya. Hmm. Nah, loh kenapa kok mengasah kemampuan gotong royong bekerja sama, tapi adab tadi. Salah kopi, Bu. Ada pada guru dan ini perbaiki lagi nanti nih. Oke, Bu. Iya. Oh, iya, iya. eh, ada berbakti kepada orang tua Berarti, bahwa berbakti kepada orang tidak hanya sebatas tindakan fisik, tapi juga melibatkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi misalnya nggak patuh pada aturan, ya kan? Bukan hanya ya ibunya mukul dia ikut mukul lagi, nggak gitu kan? Ya, jadi orang tidak tidak mau ngikuti aturan yang udah ditetapkan aja, udah menyakiti hati orang tua kan? Nah, ya, jadi misalnya apa? Fisik udah jelas tuh mukul balik mukul, tapi kan ketika kita disuruh belajar, berprestasi, tapi dia main-main. Nah, kita tanya, kalian sebagai orang tua sedih nggak, nak? Anak-anak lain pinter, berprestasi, gitu. Nah, sementara kalian nggak naik kelas atau prestasinya biasa-biasa aja. Kira-kira kalian sedih nggak sebagai orang tua? Ya kan? Apalagi disuruh belajar, ntar dulu asik aja dengan HP. Suruh bantu ibu, nah ini orang tua udah capek nih, udah bekerja seharian sampai di rumah, suruh minta tolong bantu cuci piring gitu kan, habis makan. Ntar dulu, akhirnya nggak jadi kalian kerjakan. Pagi menumpuk piring kotor, ibu udah mau pergi ke pasar jualan. Kira-kira sedih nggak kalian, nak? Kan gitu kan? Itu tuh reflektif gitu. Nah, jadi ke guru juga gitu. Suruh buat PR gitu, tapi PR-nya nggak dikerjakan. Banyak alasan. Padahal sebetulnya di rumah nggak ada kerjaan, cuma nonton, buka HP, main game. Nah, gitu. Gini, jadi pertanyaan pemantik, mengapa kita harus menjaga adab terhadap orang tua dan guru? Bagaimana seharusnya adab kita terhadap orang tua dan guru? Oke, tapi bisa diperluas seperti yang tadi. Apa perilaku yang pernah kamu lakukan yang itu dianggap tidak beradab? Apa penyebabnya? Apa solusinya? Bagaimana agar kalian bisa lebih beradab? Ya kan? Tuh. Ini itu lebih lebih higher order. Ini kegiatan pembelajaran. Menyampaikan tujuan. Oke, ini kan masih pendahuluan. Nah, melihat video, kalau videonya cuma ibu menjelaskan materi, kan belum tuh sampai ke higher order thinking, menyebutkan adab terhadap orang tua. Ini belum berbasis masalah, ya kan? Adab Iya. ke orang tua gimana? Ya harus berkata santun, harus berkata sopan, gitu kan? Nolong orang tua. Nah, itu ya kan normatif itu. Kalau nyebutkan aja mereka pasti bisa, ya kan? Nah, tetapi ini kita bawa ke yang lebih dalam. Ya, lebih dalam itu merefleksi. Kita balik, jangan standar normal kita pakai, tapi standar yang tidak normal. Kalian pernah nggak orang tuanya merasa sakit hati karena perilaku kalian? Ayo jujur anak-anak. Iya kan? Ya berbasis masalah. Kok udah yang baik nggak perlu lagi itu, yang tidak baik yang perlu dibenahi. Makanya problem based learning, belajar berbasis masalah. Pernah nggak buat ibu guru tidak senang sama kalian? Atau kalian pernah nggak merasa
orang gurunya jadi tidak senang sama kalian. Kenapa kira-kira guru tidak senang sama kalian? Ada penyebab enggak? Atau tiba-tiba aja gurunya mau marah-marah aja? Nah, ya kan? Nah, jadi merefleksi. Tanya jawab ini juga perlu ditanya jawab seperti apa? Tanya jawabnya itu yang harus meminta mereka berpikir higher order thinking. Lebih reflektif, lebih kritikal. Nah, ini kan ya lagi-lagi normatif aja ini. Guru menekankan agar kalian terbiasa melakukan adab terhadap orang tua. Ini berarti kan kita lagi yang dominan, ya kan? Biasa, Bu, udah sering mah. Udah dengar-dengar kayak gitu, nggak ada lagi pelajaran baru rasanya kalau begitu kan. Nah, kira-kira lebih baru nggak ketika misalnya, ayo, apa coba yang kalian lakukan yang itu menyakiti? Itu pasti banyak itu. Kasus-kasusnya pasti beda-beda, ya kan? Dan tutor sebaya itu adalah ketika anak mendengar kasus temannya, bukan hanya pengalaman pribadinya, tapi ada pengalaman-pengalaman lain, dan beda pengalaman pribadi, tentu beda penyelesaian masalah, nggak sih? Iya. Ya kan? Iya, maka disitulah terjadi pengayaan. Beda masalah, beda penyelesaian masalah. Nah, itu. Jadi asesmen awal, ini bagaimana Ibu melakukan asesmen awalnya? Seharusnya Kursi ini memetakan materi dengan menggunakan tanya jawab terkait materi ya Bu ya. Hmm. Cuman setelah saya dengar tadi sepertinya nggak cocok ini. Nggak begitu Jadi seharusnya asesmen asesmen awal awal itu, itu. nah betul. Asesmen awal itu bisa berawal dari meluruskan jawaban mereka, ya kan? Jadi Iya. misalnya, oh dia bilang, "Eh, kamu kenapa ngelawan sama orang tua? Jajan saya kecil, Bu." Ya kata tadi kan. Iya. Itu kan udah ada cara berpikir gitu ya. Kira-kira menurut kamu pendapatan orang tua kamu sama nggak? Sebanding nggak dengan yang tadi teman kamu jajanannya lebih gede? Iya. Menurut kamu Allah memberi rezeki yang sama nggak kepada semua orang? Beda, Bu, gitu kan? Jadi asesmen awal kita itu bukan hanya asesmen dari cara dia menjawab, tapi cara dia berpikir, Berpikir. ya kan? Karena kita membentuk kognitif, afektif, psikomotor, ya kan? Iya. Cara berpikir itu dulu yang kita benarkan. Nah, jadi eh, kalau kamu sebagai orang tua memang kerjanya hanya itu yang bisa dilakukan, duitnya dapatnya segitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Berpenghasilan 50.000 satu hari. Mau kasih jajan anaknya kamu 20.000. Kan sisa 30.000. Adik kamu, terus makan keluarga sarapan pagi, siang, dan malam dari mana? Mau suruh orang tuanya nyolong? Nah, jadi itu kan panjang kan Bu ceritanya gitu. Gitu. Atau ya kayak asesmen awal. Tidak artinya dalam proses pembelajaran kita udah melakukan asesmen dari cara mereka berpikir, nah, cara mereka menjawab. Dan sebetulnya semakin banyak dialog dengan anak, semakin mereka mampu berbicara, mampu menyampaikan cara berpikir yang benar, ya kan? Oh. Nah, baru nanti asesmen akhir. Asesmen akhirnya apa? Peserta didik menjelaskan, menunjukkan, mengaitkan, menginterpretasikan materi adab terhadap orang tua dan guru melalui tanya jawab, diskusi, dan tugas kelompok. Iya, dari penjelasan Ibu udah oke sih. Hmm. Jadi tinggal lagi pada tataran ininya. Hmm. Oke, sekarang Amir biar tidak lagi kasusnya pasti beda-beda dong.
Mm-mm. Ya, oke. Sekarang tadi Amir. Amir gimana ini agar orang tuanya lebih senang, nak? Khadijah, bagaimana agar tidak lagi terjadi konflik sama orang tua? Lutfi, bagaimana orang tuanya lebih senang dengan kasus yang sama ini? Ya, itu kesimpulan, ya kan? Maka Mm-mm. adabnya itu akan banyak bentuk-bentuk adabnya, tergantung pada kasus mereka masing-masing. Mm-mm. Ya, intinya kita menyadarkan mereka, gitu. Oke, medial, oke. Glosaria adab adalah ini sopan, menghormati orang tua, menjaga penghormatan, kasih sayang, perhatian. Ya, kasih sayang itu kan kayak tadi memunculkan. Maksudnya, kenapa orang tua seperti itu, mereka harus tahu, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Kenapa orang tua suruh kalian pulang tepat waktu? Kenapa orang tua bilang kalian harus kasih tahu kalau kemana-mana? Kenapa orang tua bisanya ngasih jajan segitu? Kan mereka harus diberitahu, mereka harus tahu cari alasannya kenapa agar muncul kasih sayang. Iya, jadi ini nih udah bener sih, tinggal Mm-mm. ah, bagaimana muncul. Makanya kenapa sekarang higher order thinking itu Mm-mm. penting, problem based learning itu penting. Iya. Jadi lebih dalam gitu loh, masuknya Mm-mm. ke cara berpikir mereka, tidak datar aja. Karena Iya. kalau kita nyampaikan materi secara datar, kayak kita dulu Mm-mm. diajar oleh guru, Mm-mm. Mm-mm. menarik Bu. Iya. Karena di luar sana banyak hal-hal yang menarik yang mereka bisa tonton. Iya. Bosan dia ngadapin penjelasan kita yang Mm. yang datar gitu ya. Mm. Apalagi nggak ngelibatkan mereka. Apalagi contoh-contoh kita nggak langsung mengena sesuai dengan masalah pribadi masing-masing mereka. Ya kan? Iya. Oke, oke. Jadi udah modul stop. Mm. Kita lanjut lagi ke PTK. Ibu PTK-nya apa? Jika saya lupa loh judul. Oh, PTK. PTK nggak diajukan ke ini ya, ke LMS ya. Dia diajukan itu pada LK 11 Bu, yang terakhir. Kemarin kami bikin Oh, itu sampai 3 bab. tapi maksudnya untuk kompre nggak di submit lagi ya, Hmm, kurang tahu saya Bu. kayaknya. Tapi kalau penjelasan Ibu tadi Enggak. ada PTK kan? Ya, iya. Tapi contoh proposal PTK-nya kan nggak disuruh kirim. Enggak ada. Makanya saya tanya aja. Heeh. Saya kemarin Misalnya ambil PTK apa Ibu Bu? apa? Kenapa Bu? Ya, PTK Ibu apa kemarin? Apa Bu? Kemampuan kemampuan tentang media audiovisual Bu, terhadap materi adap terhadap orang tua dan guru pada kelas 10. Jadi tindakannya apa? Eh, Kan Tindakan. masalahnya apa dulu? Oh, masalahnya. Eh, Hmm. Kalau tindakan PTK itu penelitian tindakan kelas, berarti ya. kan ada masalah yang mau kita benarkan ya. Mm-mm. Maka karena ada masalah itu, maka kita lakukan tindakan ini loh untuk Mm-mm. membenarkan masalah Mm-mm. kan PTK. Nah, jadi yang Oh. saya tanya, masalahnya apa sehingga tindakan itu Ibu ambil? Itu ibaratnya itu tuh kayak dokter loh. Mm-mm. Melakukan Mm-mm. itu kayak dokter. Jadi kita diagnosis dulu. Ini Mm-mm. penyakitnya ini nih, penyakitnya emah, emahnya akut. Mm-mm. Oke, untuk membenari penyakit emahnya itu apa tindakannya? Ah, kita suruh dia minum obat tradisional, ramuan kunyit, empu kunyit. Nah, misalnya. Mau minum empu kunyit untuk menyelesaikan penyakit emah. Kayak gitu kan PTK itu. Iya. Nah, ini masalahnya terkait dengan pembelajaran. Mm-mm. Kemarin masalah yang Ibu sorot itu apa? Penggunaan audiovisual pada mata pelajaran akidah akhlak mapel adab terhadap orang tua pada kelas 10. Ya, Untuk berarti meningkatkan kemampuan siswa. Yuk. ya,
kan media audiovisual itu obatnya itu Bu, Mm-mm. kayak Jadi ramuan kenapa kunyit. ya? Mm-mm. Nah iya, sakitnya apa? Kok ibu Sakitnya kasih apa? obat itu? Mm-mm. Nah gitu loh. Mm-mm. Apa sakitnya kemarin tuh? Kok media audiovisual yang ibu, apa masalahnya? Kenapa kok media Mm-mm. audiovisual yang ibu jadikan Mm-mm. solusinya? Kemarin saya melihat karena banyaknya kasus di kelas, umpamanya anak mengantuk, jadi kita tayangkan dengan penggunaan audio visual supaya lebih menarik gitu. Itu pengingatnya saya, Bu. Hmm. Iya, iya, Hmm. oke benar. Jadi kan pembelajaran itu sebetulnya kan otak itu, nah ini juga yang berbasis neuroscience ya, kan ibu belajar juga ya, Mm-mm. belajar berbasis neuroscience, Mm-mm. belajar bagaimana kita mengajak siswa belajar dengan menggunakan cara sistem kerja otak, Mm. ya kan? Otak kita itu akan lebih mudah mencerna kalau melibatkan berbagai potensi yang ada di dalam diri kita. Mm. Jadi kalau guru tidak pakai media audiovisual, Mm-mm. ya, dia kan hanya mendengar. Kayak saya nih ngomong nih, Mm-mm. kan ibu hanya mendengar apa yang saya katakan. Mm-mm. Ya. Tapi kalau ada yang dia lihat, Mm-mm. yang merekam tuh Mm-mm. bukan hanya telinga, Mm-mm. tapi juga mata. Nyata. Mata. Tadi Mm-mm. misalnya saya tampilkan modul ibu tadi kan. Mm-mm. Nah, jadi ibu selain merekam informasi dengan telinga, ibu juga merekam informasi dengan mata. Mm-mm. Nah, jadi itu kerja otaknya lebih mudah, Bu. Mm-mm. Jadi yang merekam informasi ke otak, telinga, dan mata. Mm-mm. Nah, jadi kalau melalui mendengar itu namanya auditori, ya kan? Mm-mm. Dengar. Ya. Mm. Mata itu visual, Visual, iya. kan namanya media visual. Visual. Audio visual karena di dalamnya juga ada yang didengarkan, ada Iya. yang diperlihatkan. Mm. Itu akan lebih baik dibanding kalau kita hanya ceramah tanpa menggunakan media. Mm. Bandingannya tuh gini, dengar kebakaran dari Mm. radio. Mm. Mana yang lebih kuat ingatan ibu ketika menonton di TV? Buatlah di TV, Bu. Kebakaran. Lebih kuat di TV. Kenapa? Mm. Kita bisa Kenapa? melihat dan mendengar. Nah, itu. Mm. Terus akan lebih kuat lagi kalau kita terlibat. Mm. Jadi ikut Langsung. memadamkan kebakaran, Mm. ya kan? Apa Mm. yang ibu lakukan untuk memadamkan kebakaran itu? Cari Mm. air, ember, siramkan apa Mm. semuanya, atau Mm. pakai karung goni dibasahkan gitu. Mana yang lebih kuat ingatan ibu tuh? Kalau terlibat kan, Terlibat lebih kuat lagi, Bu. berarti itu kinestetik namanya. Mm. Jadi akan lebih baik kalau kita mengajar itu melibatkan semakin banyak potensi belajar yang ada dalam diri anak. Mm. Auditori terlibat, visual terlibat, tubuh mereka terlibat melakukan. Maka kalau materi sholat misalnya, kalau kita hanya jelaskan pakai ceramah, Mm. rendah. Iya. Kalau kita ada video tentang bagaimana cara sholat, mereka lihat Mm. bagaimana ruku, bagaimana duduk antara dua sujud, kaki jempolnya itu gimana gitu ya. Mm. Ruku, datar tubuh itu gimana gitu. Itu lebih baik. Dan akan lebih baik lagi kalau dia langsung praktek. Kamu Praktek. sujud, Mm. berasa dia kan. Nah, Mm. kita raba kakinya, Mm. letak posisi hidungnya, Mm. sujudnya. Mm. Itu namanya kinestetik. Mm. Nah, oke, jadi ya oke kalau itu artinya PTK itu harus sesuai antara penyakit dengan obat. Mm. Ya, Ini jadi saya sudah itu sesuai, Bu. udah sesuai. Jadi Cuma saya aja yang belum artinya, paham, Ibu. iya, identifikasi masalahnya itu, identifikasi masalahnya itu adalah ibu lihat pembelajaran tidak efektif Mm-mm. karena pembelajaran hanya Mm. melibatkan potensi auditori, Mm. belum melibatkan potensi visual Mm. yang itu sebetulnya punya kemampuan yang lebih
kuat untuk merekam informasi ke otak. Oke. Jadi sebaiknya pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang tidak hanya Didengar auditori tapi saja. juga visual. Oke. Gitu. Makanya kalau kita ngajar anak-anak, kalian perhatikan contoh nih. Cari potongan-potongan film. Mm-mm. Nah, kalian ya jangan panjang-panjang tentunya. Iya. Karena nanti habis waktu pula nonton film aja kerjaannya gitu kan. Iya. Nah, gitu. Oke, Bu, udah PTK udah. Terakhir, Ibu baca Quran oke kan? Ya, guru agama. Saya nggak apa sih Bu, bisa cuman nggak begitu mahir. Coba Surah buka apa ya Bu? eh, Al, Al-Baqarah aja halaman kedua. Masaluhum kama salil lazis tauqada naro. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kan alif Oh, lam mim tuh halaman kedua. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus satu lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Oke. Sadaqallahul azim. Udah lumayan bagus sih. Tinggal tahsinnya. Iya, itu yang kena saya. Tahsin, terus kalau bisa, walaupun Mm, kita udah berusia ya, kita mm-mm. tetap upayakan menghafal. Iya, Bu. Menghafal surat-surat, sehingga ada waktu-waktu tertentu, eh, ya kita nggak, kan kadang nggak selalu kita setiap hari pada maghrib bisa baca Quran atau pada Mm-mm. subuh. Tapi Iya. kalau kita punya hafalan, Mm-mm. ada saat-saat yang kita nggak ada kerjaan sambil masak, kita bisa ngulang. Berarti kita bisa rutin baca Quran tiap hari. Gitu. Kan nggak harus berwudu kalau bentuknya hafalan kan. Iya. Mm-mm. Tuh, gitu sih. Saya juga masih terus ikhtiar nambah hafalan Iya. gitu. Ya mudah-mudahan walaupun udah tua kita masih tetap Hmm. bisa memasangkan apa eh, kotak di kepala orang tua kita ya. Termasuk kita. Amin. Pakai terakhir menulis, Bu. Ada Oh, pulpen di sana. iya. Nah, Ibu tulis ini. La lamun. La. La lamun. Udah. Oke, tunjukkan gini. Dari situ aja Ibu tunjukkan. Ini Kecil kali kelihatan? ya. Ayo, Bu. Atau spidol ya? Saya bikin, Bu. Nggak apa-apa, sekelihatan kok saya. Hah? Lihat, Bu. Nah, la yang lamun. Oh, Aduh. kok Nah, kabur ya? Ya. nah. Oh, ini munnya masih salah, Bu. Munya Mun itu sambung ya, Bu? mim pakai wow, Oh mim iya. sambung La dengan ya wow, lamun. Pakai wow. baru nun tersendiri. Hmm. Oh, Ya kan? min sama wow-nya gabung ya, Bu ya? Ya, mim sama Hmm. wow, kamu kan panjang tuh. La yang Ya lamun. lamun. Oke. Mereka tidak mengetahui. Hmm. Jadi wow-nya itu malah humnya itu. Mereka itu ada di wow-nya. Iya, oke. Satu lagi, ikro. Kenapa? Nulis ikro. Nulis ikro. Hah, Huruf hijaiyah. iya, tulis Oh. ikro dalam bahasa Arab. Oh, huruf hijaiyah, Bu. Ya, Nah, tulis saya kira apa? surat Iqra. Bukan, Oke. tuliskan ikro. Semuanya? Ya, ikro aja. Ikro, tulis dalam bahasa Arab bagaimana tulisan ikro. Oh.
Ya, Bu. Nggak kelihatan ya? Di atas naik kan? Ya. Naik kan? Oh, ikro. Hamzanya itu di atas salib mestinya. Ikro. Oh, di Kop atas dengan ro salib. Oh, langsung. iya, 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 iya. Kop dengan ro itu langsung. Kop langsung ro. Jadi nggak dikasih tempat untuk kayak Oh, naruh huruf ta gitu. Iya oh kan? gitu. Saya itu yang kurang paham, Oh. Bu. Karena sering nambah-nambah itu. Nggak boleh nambah gigi itu. Saya, Nambah gigi itu ya. kayak ada huruf lain Oh, ada gitu. maknanya ya, Bu, A ya, kalau atau nambah-nambah ta itu. gitu. Iya. Oh, Nggak boleh gitu. nambah-nambah. Nggak tahu saya. Saya sering Bid'ah itu. nambah-nambah itu. Bid'ah itu, Bu. Oh, ya Allah. Supiah saya. Nggak, Oke, terima kasih. santai aja. Heeh. Oke, Bu, sudah. Heeh. Oke, semoga makin lebih baik ya dan eh, bisa menambah lagi pemahaman Ibu sehingga nanti di micro teaching atau tampilan real mengajar Heeh. lebih baik lagi. Oke. Oke, Heeh. oke. Ya, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.